energi baru terbarukan khususnya untuk STEP ini masih minim di Indonesia. Karena saya lihat dari data statistik yang disajikan oleh Kominfo sendiri tahun 2021 itu kurang lebih hanya sekitar kurang dari 10% dari total startup di Indonesia. Dan itu menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu pertemuan hari ini mungkin salah satu menjadi inisiasi untuk kolaborasi bersama. Tadi sudah banyak disampaikan dari KADI juga, dari SDF juga disampaikan, dari perwakilan lembaga riset maupun dari BRIN juga sudah menyampaikan. Kalau dari kami kemarin kita penelitian terkait crowdfunding, jadi kita semacam mengumpulkan beberapa sebenarnya beberapa kuesioner juga yang dilakukan oleh tim Nesu juga. Dalam hal ini kita mengalami kesulitan terutama untuk akses pendanaan yang sifatnya skala besar dari industri. Makanya kita mengambil ide untuk semacam urun dana dari tingkat terkecil, dari tingkat orang per orang untuk akses energi baru terbarukan di wilayah-wilayah terpencil. Itu. Jadi semacam kita inisiasi untuk operasi di daerah 3T ataupun semacam untuk wilayah-wilayah yang akses energinya sangat terbatas, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk energi terbarukan. Ya, coba. Ada dua faktor yang kemudian dia mempengaruhi bagaimana si startup ini bisa passing the valley of death. Yang pertama adalah tentu saja faktor internal terkait dengan tadi disebutkan sama Bu Lisya juga terkait dengan talent gitu. Founders dan tim, karena kalau kita ingat mungkin Mas Menteri pernah bilang anyone can steal your idea but no one can steal your execution gitu. Artinya kan diperlukan punya satu talent yang kompeten juga untuk bisa kemudian mengelola startup yang berdampak gitu katakanlah. Misalnya hacker, hipster dan hustlernya harus ada gitu. Untuk pengembangan dari talenta digital itu sendiri bisa dilakukan lewat 3 jalur, lewat startupnya sendiri, lewat inkubator dan akselerator, dan juga lewat perguruan tinggi. Di sana semuanya ada peran pemerintah gitu. Kalau misalnya startupnya ini dia tidak jalan, dia tidak punya cukup pendanaan, bagaimana dia bisa mempertahankan talentnya pertama, dan yang kedua bagaimana dia bisa nurturing talentnya gitu. Dan inkubator dan akselerator dan juga perguruan tinggi itu juga semuanya perlu untuk didukung oleh pemerintah gitu supaya dia bisa mengembangkan talenta digital ini sendiri di Indonesia. Dan yang kedua adalah faktor eksternal gitu kan. Di sana ada dukungan dari ekosistem. Ada pemerintah yang diperlukan untuk berperan both sebagai regulator dan juga enabler. Regulator, tadi kita sudah banyak diskusi tentang itu, bagaimana kemudahan regulasi untuk startup ini sendiri maupun ease of doing business supaya para investor ini juga lebih mudah bisa chip in di development di perkembangan dari startupnya. Dan juga kalau kita lihat, kalau sebagai enabler ya, selain tadi lewat program dan juga menyediakan pendanaan, kita perlu juga bicara tentang infrastruktur. Tahun 2020 data Susenas menunjukkan kalau 70% wilayah KTI ini masih mendapat sinyal yang buruk. Gimana kita bisa nurturing talent digital, gimana kita bisa mendukung visibilitas dari cleantech startup kalau misalnya masih sulit masyarakat untuk mengakses katakanlah internet. Dan juga terkait dengan biaya dari internet itu sendiri. 1 GB di Nunukan, Kalimantan Utara itu harganya 120.000. Itu untuk paket datanya ya. Itu setara dengan 10 GB kalau misalnya kita beli di Pulau Jawa gitu. Artinya kan masih ada isu ketimpangan di sana kalau misalnya kita mau ngomongin market, ya kita perlu untuk addressing infrastruktur itu. Mohon saya harus potong, tapi mungkin terakhir banget. Saya tadi tangkap poinnya bahwa banyak ya tadi hal-hal yang harus banyak peran pemerintah itu sebenarnya bisa di mana aja seperti itu ya. Tapi mungkin terakhir nih sebagai penutup, siapa yang harus take the lead? Apakah SDM atau siapa nih? Ada nggak menurut Mbak untuk dalam konteks startup teknologi yang bersih, siapa yang harus menjadi koordinator utamanya? Siapa Mbak? Kalau misalnya ngomongin tentang koordinator utama,
Itu kayaknya jawabannya tetap harus kolaborasi sih Mbak Pamela ya. Tapi kalau nggak koordinator juga sulit ya Mbak ya untuk melakukan suatu koordinasi, benar? Yang jelas kalau misalnya kita bicara tentang dukungan pemerintah untuk Cleantech startup, harus ada dukungan yang dari hulu ke hilir sih Mbak Pamela. Maksudnya gini, kalau ngomongin koordinator itu kan kesannya nanti akan berpaku pada satu lembaga gitu. Tapi kita ini bicara tentang ekosistem, artinya kita bicara tentang banyak stakeholders sebenarnya. Itu sih kalau dari studinya. Mungkin kalau roadmap sendiri perlu nggak Mbak kira-kira menurut Mbak? Roadmap. Oh iya, iya itu salah satu hal yang disebutkan oleh informan kami pada waktu kami melakukan studi, bahwa memang diperlukan satu roadmap secara nasional yang lebih jelas. Persamaan visi dan misi. Jadi dengan dalam satu ekosistem itu akhirnya jadi terlihat role-nya masing-masing key stakeholders. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka setiap key stakeholders akan bisa melakukan kontribusi dalam membentuk dalam membentuk suatu ekosistem yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi kalau saya lihat memang pertanyaannya adalah balik lagi kepada para investor. Pertama, apakah mereka mau berinvestasi di dalam seed level? Jadi kalau untuk startup, apakah mereka mau? Gitu. Karena di dalam investasi itu ada level-levelnya, ya kan? Kalau mungkin tadi ditanggapi dari Bapak betul-betul masih dalam sisi ide, ya kan, harus mencari research, ya kan, terbantu dengan bagaimana menghasilkan produk yang baik, capacity building dan lain sebagainya. Apakah para venture capital atau para investor juga berani untuk berinvestasi dan ke dalam satu investasi yang kita tahu memiliki risiko yang sangat tinggi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menanggapi oleh Bapak Teddy mengatakan ini juga membuka kesempatan kepada para stakeholders lain untuk bisa berkontribusi. Nah, dalam hal ini di ABPN kami juga mengencourage atau mengadvokasi para anggota dari sisi filantropi. Karena kalau dari sisi filantropi mereka tidak terlalu mengharapkan return of investment. Ya, jadi mereka memberikan dananya untuk mensupport inisiasi atau inovasi-inovasi yang memiliki kontribusi dalam hal ini mungkin climate, water sanitation dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini ABPN saat ini sedang bekerja sama dengan Google dan juga DBS untuk dalam bentuk $3 juta untuk memberikan support pada contohnya ini para startup maupun para non-profit organizations. Nah, non-profit organization ini juga bisa bekerjasama dengan startup supaya bisa mendapatkan akses nih kepada para grants. Ini saya klarifikasi, berarti tidak bisa langsung ya ABPN memberikan dana ke startup, tapi melalui non-profit organization. Jadi gini, kami sebagai international NGO, kami mengadvokasi para anggota untuk dalam bentuk pool fund. Nah, karena kami adalah international NGO, kami bukan mengelola dalam bentuk equity atau loan ya, tapi dalam bentuk grant. Jadi yang kami berikan itu adalah unrestricted grant, gitu. Jadi di mana unrestricted grant, jadi kita bisa memberikan istilahnya kesempatan kepada para non-profit ya, ataupun nanti bekerjasama dengan para startups gitu, untuk bisa istilahnya berkembang dan memberikan solusi tergantung dengan kondisi yang ada di dalam market tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh saya menambahkan, kebetulan saya juga punya topik di Kadin. Nah, dan saya adalah ketua komisi tetap untuk wirausaha sosial. Nah, di dalam sebagai kontak Kadin untuk khususnya wirausaha sosial, saya setuju banget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Risha ya, dan kemudian Pak Yusriski dengan adanya inisiatif tentang mendukung industrial decarbonization ya. Di dalam hal ini tugas kami pertama yang sedang dilakukan adalah terkait regulasi task force untuk wirausaha sosial.
Yang pertama, kebetulan saya wakil ketuanya untuk task force ini. Kedua, sebenarnya yang mau kita kembangkan bagaimana para startup atau wirausaha sosial ini juga bisa di-acknowledge sebagai bagian dari Kadin. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana si para startup ini akhirnya bisa mendapatkan kesempatan dengan mengakses network yang ada di Kadin. Karena seperti kita ketahui secara anggota itu kurang lebih sekitar 50.000 dan kami paham bahwa sudah mendapatkan istilahnya komitmen kurang lebih hampir 50 anggota ya yang dari sisi industrial untuk melakukan pledge tentang net zero initiative. Nah, dengan adanya demand mensupport net zero tersebut, ya kan? Bagaimana supply-nya? Ya kan? Nah, supply ini harus kita sediakan kan istilahnya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya karena sudah ada kebutuhan akan lebih mudah buat Kadin untuk melakukan matching. Gitu. Jadi ini yang mungkin nanti ke depannya akan lebih baik juga apabila kalau dari sisi startup itu akan lebih dikategorikan nih sesuai dengan kebutuhan daripada startup saya dibikin ya kan lalu kebutuhannya nggak ada gitu. Jadi lebih baik kebutuhannya sudah ada ya kan terus supply-nya gimana gitu. Itu aja sih. Dengan apa yang sudah dikatakan Pak Jonathan sama Bu Elisha juga bahwa ada role dari stakeholders yang harus masuk di awal. Dalam hal ini mungkin dalam bentuk blended finance mungkin role filantropi itu sangat penting, di mana resiko itu resiko itu kan sangat tinggi ya. Jadi untuk para investor mungkin mereka juga memiliki istilahnya risk assessment yang mungkin harus dijalankan. Dan juga apabila nanti sudah ada capacity building terhadap para startups, di mana dana-dana itu untuk membantu mereka men-scaling up bisnis modelnya, memahami lebih jauh bagaimana mengakses ke para investor dan lain sebagainya. Dari situ kemudian mungkin akan lebih banyak nih para investor atau impact investing yang akan masuk. Nah, dari situ memang harus ada kolaborasi. Dalam hal ini ada bentuknya mungkin bisa blended finance, dan di setiap stakeholders itu punya role masing-masing. Jadi bisa dari pemerintah, dari sisi regulasi, advocacy untuk para privates, begitu juga mungkin dari pemerintah daerah gitu, nggak hanya pemerintah tingkat nasional, tapi juga pemerintah daerah dan juga para private sector maupun dari sisi filantropi. Itu sih yang masukan dari saya. Dan kebetulan EBPN sendiri kalau memang sudah pernah dengar juga terkait Trihita Karana itu yang diinisiasi oleh United in Diversity, itu juga menjadi bagian dari ekosistem EBPN. Kita kemarin sudah lakukan komitmen untuk mensupport inisiatif terkait blended finance, khususnya terkait dengan gender maupun SMEs gitu, dan juga climate. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dini atas tambahannya. Nah, sekarang nih ada satu nih, kita udah undang itu jadi beban moral bagi filantropi dengan the whole discussion about blended finance to be the remedy gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwa blended finance itu pun sebenarnya ada keterbatasannya gitu. Kita uang dari filantropi oke ada gitu, but it's not a lot gitu. Dan memang kita benar-benar fungsinya filantropi itu harus digarisbawahi adalah fungsinya kita sebagai catalytical and leveraging money gitu. Jadi supaya private sector jauh lebih tertarik untuk masuk ke sektor itu. Pengalamannya Climate Work Foundation sendiri itu terkait dengan blended finance kita udah ada gitu dari segi instrumen, misalnya di KISEP gitu ya, Kigali Pooling Foundation, kita udah ada kayak beberapa proyek dari risking instrumen untuk pooling energy efficiency. But again, the problem is always the same gitu, bahwa dari pihak startup atau yang kita support, they really cannot give the direct proof of long term profitability. Dan kayaknya
ngulang lagi pesan dari teman-teman yang dari private sector bahwa dari investor bahwa itu harus menjadi bottom line gitu. Mas Diki, dari current pipeline itu sudah juga kah menyasar ke apa namanya enabling ekosistem ya, dari kayak misalnya ekosistem atau dari Kadin atau dengan EVPN, sejauh mana nih setidaknya Climate Works Foundation atau saya yakin juga ada teman-teman yang lain bisa ceritakan juga landscape. Pengalamannya dari kami itu kita melihat kayak well berbisnis oke ya, banyak kita coba bikin inovatif scheme gitu ya. Cuman kan by the end of the day duit itu paling banyak dari commercial banks gitu ya, dan kita coba benar-benar bikin gimana supaya dari sini instrumen ini tuh fit to their need, fit to their appetite lebih tepatnya gitu. Because program follows money unfortunately. Jadi ya by the end of the day seperti yang saya bilang lagi tadi, mungkin sudah dibilang bahwa semua yang terkait dengan non financial modelingnya let us do it gitu. You concentrate on the business model gitu. Make sure that it makes profit. Wah, ada tambahan lagi nih. Itu aja kalau Climate Works Foundation anggota EVPN. Oke. Ini ada perwakilan dari venture capitalnya ya gitu. Saya juga beberapa diskursus itu juga sebenarnya saling berkompetisi ya untuk bisa channeling dana-dananya gitu. Ada kepikiran nggak untuk misalkan ya sesama BUMN apalagi gitu bisa kolaborasi kah gitu untuk misalkan daripada saling compete, untuk mau disburse nih gitu, kolaborasi dengan, saya yakin masing-masing ekosistem kan ada angle-nya, misalkan dari Indigo itu kan fokusnya mungkin lebih ke ICT, kemudian juga dari BRI mungkin ke finance teknologi gitu ya, itu bisa saling complementing satu each other, as opposed to competing each other gitu. Silakan ada komen di sini mungkin. Thank you Mas. Saya bisa memahami bahwa kalau kita ngomongin soal ekosistem energi baru terbarukan, yang dilihat pertama kali pasti di sektor power gitu ya. Yang menurut saya kalau mau dilihat pertanyaan atau komen dari Bapak Prof tadi itu valid, karena memang kalau utility scale ya semua about capital, about scale ya. Jadi menurut saya teman-teman di incubator atau di event visi harus agak shifting ya, untuk melihat energi baru terbarukan itu bukan cuma di sektor power. By the way, saya mau bilang bahwa sekarang Kadin Indonesia mengangkat yang namanya dekarbonisasi industri atau industrial decarbonization. Teman-teman harus paham semua, data ESDM mengatakan bahwa dari konsumsi energi di sektor industri itu hanya 23% dari kelistrikan. Saya ulang ya, jadi shares electricity di dalam total energi final yang dikonsum oleh sektor industri itu hanya 23%. Ya. Bukan berarti bahwa kita tidak memerlukan renewable electricity untuk mendecarbonize sektor industri kita. Tetapi total konsumsi energi sektor industri itu cuma 23% dari listrik. Sisanya apa? Masih fosil. Untuk apa sih? Untuk heat, untuk panas. Ya untuk heat. Sekali lagi untuk heat. 76,9% itu datangnya dari mana? Dari batu bara, dari diesel, dari gas. Dan untuk menghasilkan heat. Jadi industri itu memerlukan heat. And by the way, teman-teman jangan lupa bahwa industry sector is the largest contributor to the global emission, termasuk di Indonesia. If direct and indirect emission is calculated ya. And we are the second largest contributor to the global emission kalau hanya menghitung direct emission. Jadi
saya juga agak heran kalau melihat edisi Indonesia ngomongin soal power sector itu 7-8 halaman. Ketika ngomongin industri itu cuma pakai paragraf Bapak dan Ibu. Bro, this is the fact. Ya itu faktanya. Jadi kalau ada teman-teman dari Kementerian Perindustrian boleh tanya nih, kenapa begitu? Ya saya tanya juga ke Pak Menterinya. Dia bilang karena kita masih belum tahu caranya gimana. Ya, jadi sekali lagi kita ini kayaknya perlu shifting sedikit. Dan kalau mau dilihat seberapa challenge, seberapa konkret ancamannya, kalau PLN kan untuk mendekarbonize, teman-teman semua bicara energi bersih baru terbarukan atau energi bersih, ya itu sih PLN bisa bilang ya saya memang akan menuju ke sana. Tetapi kalau industri itu tantangannya sudah sangat nyata. Saya ambil contoh misalnya tekstil garment, ya garment tekstil itu ya all the suppliers of those principal like H&M, ya Uniqlo, Adidas, Nike, all the principal itu sudah sign UN Fashion Charter. Jadi kalau mereka bilang kepada supply chain ya sorry ya kalau depan gue nggak ambil punya lo lagi atau nggak ngambil supply dari kalian dari Indonesian supply chain, ya kira-kira kebayang nggak garment tekstil itu totalnya 3 juta 4 juta jobs loh, 15 to 17 billion dollar per annum ekspor gajinya. Pelan tapi pasti hidup itu akan hilang, akan mati. Jadi challenge-nya, ancamannya itu nyata. So then we have to help ya assist the industry to decarbonize. Yang 76% itu itulah area di mana menurut saya teman-teman startup harusnya bermain. Oke. Bukan yang di 23% yang semua tergantung, mohon maaf ya, is monolithic so to speak, right? Semua tergantung PLN. Tapi yang 76% hari ini setiap minggu mereka bikin tender, mereka cari solusi, cari provider baru, cari teknologi baru, cari ide-ide kreatif baru untuk energi efisiensi, untuk heat capture dan sebagainya. So menurut saya shifting sedikit, melihat di area industrial decarbonization, which kami Net Zero Hub sekarang mengerjakan itu, dan kita kemarin bikin Net Zero Summit untuk bilang bahwa kita pun punya pathway besar untuk melakukan transisi. Oke, dari sebenarnya. Thank you. Poinnya sudah ditangkap Pak. Nanti saya akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Kadin ya, dan Mbak Nisia juga di sini. Tapi saya mungkin akan beralih sedikit ke keuangan ya, karena seperti yang kita tahu, salah satu kunci untuk mengembangkan startup ini tentu saja adanya funding ya, ada pendanaan. Bisa mengandalkan baik itu pemerintah atau VC atau industri yang langsung terjun. Contohnya misalnya memang dibutuhkan pihak yang menanggung first loss capitalnya. Kemudian masih ada juga bagaimana kalau tadi ngomong soal supply chain finance, ada produk-produk asuransi atau credit guarantees yang bisa membantu adanya alternatif pendanaan alternatif. Dan kadang-kadang yang ada di dunia startup itu mungkin yang dia butuhkan justru bukan equity investmentnya, tapi liquidity untuk si klien-kliennya, liquidity untuk bahkan dia untuk mengembangkan si produk-produknya atau manufacturing operationsnya dia. Dan salah satu yang kami sedang lakukan juga, ini akan dilaunchkan di tahun depan, itu kita melihat value chain financing lab. Jadi kita ada beberapa visi yang kerja sama-sama kita, karena buat mereka visi ini dia tertariknya di equity-nya tentunya, karena ada logika tersendiri, mereka punya mandat tersendiri. Tetapi mereka juga melihat bahwa portfolio mereka membutuhkan alternatif dana yang lain, tetapi harus sesuai dengan value chain-nya, sesuai dengan supply chain-nya masing-masing. Dan itu yang akan kami luncurkan di tahun depan, supaya startup-nya juga paham gitu apa yang dia butuhkan. Tidak selalu harus equity, tidak selalu harus asset back. Kemudian model-model baru ini yang kemudian kami harus bekerja sama dengan pihak pemerintah. Mungkin ada harmonisasi regulasi, mungkin harus ada deregulasi sampai ke tahap tertentu. Dan di situ peran kami untuk menjembatani ini. Di satu sisi enabling startup-nya, tapi at the same time juga enabling policy maker-nya sendiri. Tetapi pesannya adalah kadang-kadang startup juga bergerak dari idealisme yang cukup tinggi ya. Maunya ABCD, nggak mau apply ke 1, 2, 3 gitu.
Nah itu juga akan mempersulit karena pihak visi, pihak enabler seperti kami gitu misalnya di Kadin atau Basics atau di koalisi ekonomi kadang-kadang sudah melihat banyak sekali referensi sehingga kita juga bisa melihat bahwa ini bentar lagi nabrak tembok, lebih baik jangan ke sana. Tetapi dianya keras kepala, begitu nabrak tembok ngomel-ngomel, dibilang kenapa ada tembok di sini. Itu udah bilang gitu. Dan ini temboknya udah dikasih tahu. Jadi memang butuh dua arah. Dari enabler juga kita berusaha ciptakan ekosistemnya. Dari pemerintahnya kita selalu juga mengajak untuk pembaruan informasi, penginfrastrukturnya seperti apa. Tadi sempat disebut soal panduan, tapi tolong juga gitu dari sisi pelaku usahanya kalau dikasih warning signs jangan langsung ditolak, itu mungkin dikunyem-kunyem dulu, dicerna dulu, habis itu kalau tahu di situ ada tembok paling nggak harus siap bagaimana dia bisa menerabas si tembok tadi. Saya Ragil dari Indigo. Tadi sudah disebut sama Mas Ran dari MPI bahwa Indigo ini dia sebagai incubator dan accelerator gitu ya dari Telkom. Dan dia tidak seperti venture capital gitu ya. Kita lebih ke arah incubator tapi ngasih funding. Selain program, kita juga ngasih funding. Kita mengadopsi startup gitu ya. Ada tahapan dari mulai problem solution fit, kemudian product market fit gitu. Dan memang syarat masuk di Indigo itu adalah sudah punya MVP. Jadi teman-teman startup itu sudah harus punya MVP dan early traction lah, meskipun 1, 2 gitu ya, itu sudah bisa masuk gitu ya. Nanti akan ada seleksi dan di seleksi ketika dia sudah masuk di Indigo itu kita kasih funding di tahapan PV ya, kita punya product validation, ada 3 tahapan product validation, business model validation sama market validation. Di product validation itu ya ada orang yang mau pakai KPI-nya itu ya, kurang lebih gitu ya. Kita nggak mau revenue dulu, ada orang yang mau pakai. Terus di business model validation itu ada orang mau bayar di business model validation. Kita nggak ngomong revenue juga. Terus di market validation baru kita ngomong valuasi, baru kita ngomong scalability, baru kita ngomong revenue gitu ya. Kita ngomongnya 10x dari berapa sampai berapa nanti. Di PV sama BMP ini kita kasih funding 750 juta dan itu modelnya adalah convertible note 10%. Kenapa 10%? Itu udah pasti ya, tanpa kita ngitung valuasi di awal, karena kita merasa bahwa di early stage startup itu dia dalam fase value of debt. Jadi tingkat kegagalannya cukup tinggi. Jadi kita udah remaja, pokoknya kita kasih 750 juta untuk convertible note sebesar 10%. Nah, convertible note ini itu bisa dibalikin kalau memang tadi teman-teman di depan mereka sudah punya revenue gitu ya. Misalnya dalam 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Kita udah bisa buyback nih yang kemarin dikasih 750 juta, kita bisa bayar nih. Tapi bayarnya yang mungkin berdasarkan valuasi yang terbaru gitu ya, bukan valuasi ketika masih di awal gitu. Itu ada opsi seperti itu di kami gitu. Jadi memang kita programnya seperti itu, dan kebetulan gitu ya dari 2020 itu kita sudah mulai fokus ke sosial impact startup. Jadi baru kita kita bikin playbooknya gitu ya, kita bikin playbook khusus untuk sosial impact startup di tahun 2021. Dan social impact startup itu yang terkait dengan SDG yang 17 itu ya, termasuk di dalamnya ada climate change, ada green energy dan lain sebagainya. Nah, ini ada Mbak Marili juga itu alumni Indigo juga gitu ya, di program Indigo 2020, dan ada beberapa juga yang terkait energi, ada mall sampah dari Makassar yang terkait karbon gitu. Nah, dan kita juga punya, selain funding, kita juga kasih program. Tadi bilang Pak Alex, ya kalian juga harus mendidik dengan benar gitu ya. Baru saya mau tanya nih, gimana nih dari sisi capacity building-nya? Ya, kita punya program, dan di Indigo itu programnya ada baru 2 tahun terakhir. Kita akui memang kita lagi beres-beres pas pandemi kemarin gitu. Kita kemarin untuk social impact startup itu kita punya startup punya mentor khusus
kita kerjasama sama Instellar kalau nggak salah ya. Instellar itu yang impact entrepreneur itu. Terus dengan DKK juga gitu. Jadi memang ada technical mentor, vertical industry, khusus mentor yang di vertical industry tersebut. Terus kemudian bahkan untuk teman-teman yang sosial startup, kita kasih treatment khusus. Jadi kalau di startup biasa itu kan kita melihatnya dari lean canvas gitu ya. Nah, ini kita bikin khusus lean canvas for social startup. Jadi itu baru di 2021 kemarin. Jadi kita mulai berbenah karena jujur aja dari 2013 ada program Indigo sampai sekarang itu sudah ada 200 startup dan tidak semuanya juga hidup gitu ya. Ya mungkin yang fail 50% lah yang gagal gitu ya. Nah makanya ternyata ada social startup, makanya kita sudah ada playbooknya nih untuk social startup. Kurang lebih gitu sih kalau dari Indigo. Baik, nah, mungkin saya kembali ke poin support dari inkubator. Mungkin Pak yang belum paham dari teman-teman kami di kampus, kami ada namanya KPI atau IKU ya, bahasanya Indeks Kerja Universitas. Nah di sini IKU yang ada di kampus dengan mungkin di venture atau inkubator yang non kampus akan beda. Kami mungkin lebih banyak ke pengabdian masyarakat, P2M-nya gitu. Jumlah mahasiswa yang ikut usaha, jumlah dosen gitu. Sehingga kami muatannya mendidiknya lebih banyak bagaimana IKU itu tercapai. Kemudian inovasi sebenarnya saya highlight inovasi di kampus itu keren-keren. Karena apa? Kita dituntut untuk cari novelty. Dosen-dosen berarti novelty, pasti baru-baru. Tapi saking kerennya, saking anehnya, susah sampai ke masyarakat. Di komunitas susah banget. Karena mungkin ini pengalamannya, nanti yang biomass ya, saya cerita itu penemu dari Prof. Irfan, risetnya sampai 12 tahun. Baru bisa terdiri 12 tahun, bayangkan lama sekali. Kalau kayaknya suruh danai pasti ogah, males pasti. Kapan untungnya? 12 tahun hanya untuk biomass sekian kalori setara batubara sekian kalori, lama sekali gitu. Nah mungkin shortcutnya, ini pengalaman kami di UTN sendiri, kami memulai dari problem industri. Saat itu ada di Fukuyama ada nuklir ya meledak, kemudian beberapa perusahaan Jepang datang ke kampus, Pak ini bisa nggak dibantu riset kalori yang setara sekian. Kita coba selama 12 tahun. Nah setelah ada, kita kayak cetak duit, mereka butuh, kita ada, kita produksi, itu aja. Tetapi sebenarnya yang kami lakukan hanya merisetnya saja, TTO, teknologi transfer office. Kita jual royalti saja sebenarnya. Kalau suruh produksi kita nggak punya alatnya, maksudnya kita nggak ada sama sekali, mestinya dari Jepang semua. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Kalau dari hulu sampai hilir, rasanya Pak dosen kasihan sekali ya, berapa tahun lagi untuk riset, bisa puluhan tahun gitu. Oke. Mungkin tambah. Ya, satu lagi silakan. Satu lagi tadi, makasih Pak Alex mengenai EDP. 5 kampus, alhamdulillah kami sudah masuk Pak yang nomor 5 Pak. Tahun depan kita akan datang dari EDP di Frankfurt, jadi bersama 4 kampus lain kita sedang, sebenarnya kita biasa sih. Jadi saya hampir tiap minggu itu bikin meeting dengan teman-teman EDP. Setiap ini akan datang ke sini mengakses, ada ITB, UGM, kemudian IPB dan UI. Ada 4 kampus yang akan untuk trial, jadi kita dianggap yang top yang untuk trial. Harapannya ke depan bisa unicorn. Sehingga ini saya mengajak ya, kalau teman-teman mungkin butuh funding yang, karena kan sepertinya hibah ya, karena dana dari government ini hibah, tidak ada model-model equity share atau CL-nya nggak ada, corporate balloon nggak ada, corporate nggak ada. Monggo, saya mengajak sebenarnya. Cuman saya lagi saya sampaikan pelaporannya nggak ikut ya, karena kita dalam negara gitu. Ya, paham. Karena kita bergerak sebagai consumer trader, saat ini kami juga jadi salah satu the only one di Indonesia yang dipegang license dari European Initiative for Climate Transformation. Jadi Climate Knowledge and Innovation Centers itu kami satu dari Indonesia pegang, dan with that understanding kita jadi bisa bawa perspektif bagaimana sih yang terjadi di luar, how do they blend their financing model sehingga bisa menjalankan climate initiative. And that's what I see here sebenarnya challenges-nya. Mungkin ini juga masukan buat teman-teman organizer buat next iterations, mungkin nggak bisa cuma visi aja yang diajak untuk duduk di meja ini gitu, tapi juga impact investors, tapi juga di FIs, MDBs, Development Finance Institute sama multinational development banks yang
bisa jadi lebih sesuai gitu untuk tapping itu di opportunity yang require a lot more passion capital. Tadi timernya bisa sampai 10-12 tahun, visi udah di solve mas. Visi fund cycle-nya cuma 7-10 tahun, invest cuma 5 tahun. Udah kudu lewat gitu. Dan mereka pasti, aku paham banget kenapa tadi ditanya di sesi 1 tembak, kenapa belum masuk di seed stage, kenapa belum masuk di seed stage? Ya, well, mereka visi sepemahaman aku, yang walaupun aku bukan orang visi, sepemahaman aku kan mereka juga punya LP, investornya visinya, mereka punya modal yang harus dibalikin. Kalau semuanya didisperse untuk impact, gimana nih mereka tanggung jawab secara finansial dan moral kepada investor-investornya? Jadi kita nggak bisa harapin 100%. Ada model-model baru nih, yang sekarang lagi banyak di-explore untuk this kind of activities. True blended approach, jadi public sama private harus kerja bareng. Makanya tadi aku berharap sebenarnya ada juga yang bahas bagaimana nih private ecosystem enablers kayak kita ini, kayak aku sama Mbak Lisya, hampir sama Mbak Lisya ini bisa lebih banyak terlibat sama government, sehingga kita bisa bikin supportnya integrated. Contoh public partnership untuk blended finance ini apa? Di beberapa negara di Europe mereka punya public fund yang memang 100% bentuknya recoverable grant, jadi revolving gitu. Tapi disbursement-nya nggak kita berikan ke pemerintah yang disbursement sekarang mungkin cost of capital-nya jadi mahal, expertise-nya nggak bisa gitu. Jadi kerja bareng dengan ecosystem enablers untuk bangun kapasitas ini ada de-risking activities atau services yang diberikan ke entrepreneurs-nya gitu. Contoh yang kami lakukan de-risking activities apa? Misalnya buat teman-teman yang lagi di depan semua, ini 2 dari 4, by the way aku udah pernah ngobrol sama Mas Yunus sama Mas Agdera. Kita bantu untuk entrepreneur ini kan udah sulit nih, banyak tantangannya. Ya udah pikirin sales sama produknya aja. Sisanya mau ngomongin financing, mau ngomongin recruitment, mau ngomongin legal, anything else, we do that for you. That's the kind of de-risking yang benar-benar embedded di dalam dan barang-barang. So mungkin tanggapan aku adalah we need alternatif asset class, require alternative financing activities gitu. Jadi itu harus diekspor. That's the first one. Yang kedua yang utama adalah return model dari masing-masing startup harus benar-benar di highlight. Karena ada yang kita lihat impact-nya sangat bagus, tadi yang kata Mbak Rizky, solution, aku nangkep banget tuh, maksudnya solution sih ada, tapi not necessarily IRR-nya. Kalau teman-teman visi bakal lihat buat apa gua IRR-nya kayak ini, karena bukan itu mandatnya. Tapi kalau misalnya mandatnya bisa disesuaikan, talk with us, the kind of investors yang, dan bukan investors, enablers yang mungkin bisa membantu lebih di fase lebih awal, sudah benar kalau nanti visi kemudian untuk bisa serius di it's within their nature, kecuali terakhir kalau di Indonesia sudah ada yang kayak misalnya Sequoia yang entrepreneur-nya atau kayak entrepreneur yang di US yang mereka khusus invest di early stage investment untuk visi, untuk climate, that makes more sense. Itu kan again dia bagiannya beda. Jadi dari saya itu hopefully nanti teman-teman bisa define your pathway sehingga nanti support yang di acquire itu bisa sesuai. Jangan sampai nanti sudah keburu berkecil hati kok nggak tembus-tembus nih ke visi, padahal karena memang bukan itu jalurnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Jonathan. Ini